Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas pertemuan 5 praktikum aljabar linear, yaitu tentang vektor dan operasi pada vektor. Oke, di sini soalnya. Diketahui di sebuah lapangan bola terdapat 3 orang anak. Anak pertama bernama Agung, anak kedua bernama Mikdad, anak ketiga bernama Fakih. Masing-masing dari mereka memiliki drone untuk dimainkan bersama di lapangan tersebut. Drone milik Agung terbang dari titik asal dengan posisi 0,0,0 dan bergerak menuju titik koordinat 5,9,7. Selain itu, drone kedua milik Mikdad juga terbang dari titik asal 1,3,5 menuju titik koordinat -4, -5,9. Sedangkan drone ketiga milik Fakih sudah berada di titik koordinat 11,10,15. Setelah lama bermain, Zelda datang ke lapangan serta membawa drone miliknya untuk menerbangkan dari titik asal serta mengganggu drone milik Agung, Mikdad, dan Fakih dengan posisi drone milik Zelda yaitu di titik 5,5,15. Buatlah vektor dari keempat koordinat drone di atas menggunakan Maple. Misalkan, drone Agung vektor A, drone Mikdad itu vektor B, drone Fakih vektor C, dan drone Zelda itu vektor E. Nah, berarti kita harus membuat vektor yang merepresentasikan koordinat dari drone-drone tersebut. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum memulai perhitungan, kita ketikkan terlebih dahulu with dalam kurung linear, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, pada soal kali ini kita ada tambahan perintah karena di sini kita mau menggambarkan vektor. Jadi di sini kita harus mencantumkan with dalam kurung plot, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, jadi kenapa di sini with linear? Karena kita mau melakukan operasi pada vektor, sedangkan vektor ini termasuk dalam linear algebra, sehingga nantinya kalau kita memasukkan operasi vektor pada Maple itu bisa mendefinisikan operasi tersebut. Nah, kenapa with plots? Karena kita mau ada gambar ya, mau menggambar, yaitu menggambar vektor. Lanjut, setelah itu kita ketikkan vektor-vektor yang tadi. Yang pertama ada koordinat drone milik Agung. Agung kan tadi drone-nya posisinya pertamanya 0,0,0, bergerak menuju titik koordinat 5,9,7. Artinya drone milik Agung ini titik terakhirnya berada di 5,9,7. Kita misalkan tadi drone milik Agung itu vektornya vektor A. A.2 sama dengan tanda kurung sudut 5,9,7 tutup kurung sudut titik koma kemudian enter. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menulis vektor ya. Jadi bukan hanya ini cara untuk menulis vektor, ada banyak. Tapi saya ambil yang menurut saya paling mudah, yaitu yang menggunakan kurung sudut ini. Kemudian yang kedua itu yang vektor B, ini drone milik Mikdad. Drone milik Mikdad ini titik asalnya 1,3,5, tapi dia menuju titik -4,5,9, artinya posisi terakhirnya ada di -4,5,9. Maka kita ketikkan B.2 sama dengan kurung sudut -4,5,9 tutup kurung sudut lalu titik koma kemudian enter. Oke, selanjutnya yang
drone milik Fakih, yaitu kita ibaratkan vektor C. Nah, drone milik Fakih ini sudah berada di titik koordinat 11,10,15. Artinya, posisi terakhirnya ada di 11,10,15. Maka kita ketikkan C titik 2 sama dengan tanda kurung sudut 11,10,15. Kemudian tutup kurung sudut, titik koma, lalu enter. Dan yang terakhir ada drone milik Zelda yang kita ibaratkan vektor E. Nah, posisinya itu ada di titik 5,5,15. Maka kita ketikkan E titik 2 sama dengan kurung sudut 5,5,15. Lalu tutup kurung sudut, titik koma, enter. Oke. Nah, kita sudah menuliskan semua vektor-vektor yang merepresentasikan koordinat dari drone-drone tersebut. Lanjut, kita kerjakan poin yang pertama. Di sini kita diminta untuk menghitung 3 dikali A tambah B ditambah 4 dikali C dikurangi E. Oke, di sini kita jawab. Jangan lupa klik ini dulu untuk menjawab. Oke. Sebenarnya untuk mencari ini kita bisa langsung atau bisa cari A plus B-nya dulu, baru dikalikan 3, cari C dikurangi E dulu, baru dikali 4, lalu hasil keduanya kita jumlahkan, atau bisa dengan cara langsung. Pertama kita coba dulu ya dengan cara yang satu-satu, kita cari A plus B-nya dulu. Di sini kita misalkan F ya, F titik 2 sama dengan E valem dalam kurung A ditambah B tutup kurung titik koma lalu enter. Setelah itu kita kalikan dengan 3. Namun kita bisa juga menulis skalarnya dulu ya. Di sini skalarnya misalnya F1 titik 2 sama dengan 3 ya. Skalarnya di situ titik koma lalu enter. Kemudian baru kita kalikan nih antara F1 dengan F karena 3 dikali A tambah B. Jadi di sini misalnya F2 titik 2 sama dengan E valem dalam kurung F1 bintang F tutup kurung titik koma kemudian enter. Nah, kita sudah mengetahui nih hasil yang 3 dikali A tambah B. Sekarang kita cari yang 4 dikali C dikurangi E. Nah, misalnya di sini hurufnya G. Titik 2 sama dengan kita cari dulu yang C dikurangi E. Berarti E valem C dikurangi E terkurung titik koma lalu enter. Setelah itu kita tulis skalarnya yaitu 4. Berarti G1 2 sama dengan 4, lalu enter. Setelah itu baru kita kalikan G1 dengan G. Misalnya di sini G2 titik 2 sama dengan E valem G1 bintang G. Tutup kurung titik koma enter. Nah, kita sudah mengetahui nih keduanya. Ruas 3A tambah B sama 4 dikali C dikurangi E, kita sudah tahu hasilnya, maka kita jumlahkan keduanya. Jadi di sini misalnya kita pakai hurufnya G3 titik 2 sama dengan E valem. Berarti yang 3 kali A tambah B tadi direpresentasikan oleh huruf ini ya, F2 ya. Jadi di sini F2
ditambah. Kemudian yang 4 dikali C dikurangi E direpresentasikan oleh G2, maka F2 ditambah G2 dalam tutup kurung, titik koma, enter. Oke. Ini maka hasil dari 3 dikali A tambah B ditambah 4 dikali C dikurangi E adalah 27, 62, 48. Oke, itu dia jawaban yang pertanyaan poin pertama. Kemudian yang kedua, kita diminta hitunglah 2 dikali C ditambah E dikurangi 6 dikali A ditambah B. Ini sama ya, seperti nomor pertama, poin pertama. Namun kita di sini akan menggunakan cara yang langsung. Jadi kita jawab di sini. Jawab jangan lupa klik ini. Nah, cara langsung di sini misalnya hurufnya huruf H, titik 2 sama dengan kita gunakan cara langsung evalem dalam kurung karena ini 2 berarti kita tulis 2 bintang dalam kurung C ditambah E tutup kurung dikurangi dalam kurung 6 bintang dalam kurung A ditambah B tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, ini cara yang kedua ini lebih cepat ya karena dia langsung dijumlahkan semuanya, nggak satu-satu. Jadi lebih enak pakai cara yang kedua ini karena langsung kita mengetahui hasil dari 2 dikali C tambah E dikurangi 6 dikali A tambah B adalah 26, negatif 54, negatif 36. Oke, kita lanjut ke pertanyaan poin ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung A.C ditambah B.E. Nah, ini merupakan dot produk ya. Maka kita jawab dulu ya. Di sini jawab. Karena dia dot produk, maka kita menggunakan rumus dot prod. Nah, di sini misalnya hurufnya H1, 2 sama dengan dot prod dalam kurung. Kita cari dulu dot produk dari A dan C ya, baru kita cari yang B.E, kemudian keduanya kita jumlahkan. Nah, di sini A, C, kurung, titik koma, enter. Kita cari yang B.E sekarang, berarti H2, titik 2 sama dengan dot prod B,E, titik koma, enter. Nah, setelah itu kita jumlahkan H1 dan H2-nya. Dan di sini H3 titik 2 sama dengan evalem dalam kurung H1 ditambah H2 tutup kurung titik koma lalu enter. Nah, kita sudah mengetahui hasil dari A.C ditambah B.E adalah 390. Nah, untuk perkalian titik ini akan menghasilkan skalar. Jadi, kalau ada vektor dikalikan titik dengan vektor akan menghasilkan skalar. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Sini kita diminta untuk menghitung B cross E dikurangi A cross E.
Maka di sini kita jawab. Jangan lupa pencet ini. Karena ini cross product, maka rumusnya cross prod. Nah, misalnya di sini kita pakai J1 titik 2 sama dengan cross prod. Biasa kita cari dulu yang B cross E ya. Berarti B, E, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Kemudian kita cari yang A cross E. Di J2 titik 2 sama dengan A, E, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, maaf, ini belum cross prod ya. Cross prod. Nah, lalu enter. Nah, sudah ketemu yang B cross E dan A cross E-nya. Setelah itu kita kurangkan antara B cross E dikurangi A cross E, maka J1 dikurangi J2. Nah, kita menggunakan J3.2 sama dengan ekivalen J1 dikurangi J2, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Nah, kita sudah mengetahui hasil dari B cross E dikurangi A cross E adalah negatif 70,145, negatif 25. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima. Kita diminta untuk menghitung norma vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor E. Kita jawab. Nah, untuk norma vektor ini bisa menggunakan rumusnya adalah norm. Bentar, kita rubah warnanya yang ini jadi hitam. Nah, kita jawab. Nah, sekarang kita mau mencoba menggabungkan ya dalam satu kali perintah norma vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor E-nya dalam satu kali perintah. Kalau yang sebelumnya kan ini ya beda-beda ya perintahnya, dipisah-pisah. Kalau yang ini kita mau mencoba menggabungkan. Jadi nanti satu kali enter kita dapat mengetahui norma vektor A, B, C, serta E-nya. Maka rumusnya, dan di sini kita pakai hurufnya K. Titik 2 sama dengan norm dalam kurung A, 2. Tutup kurung, titik koma. Nah, kita lanjut nih yang cari norma vektor B. Berarti kita di sini hurufnya misalnya K1.2 sama dengan norm B,2. Lalu yang C. Jadi di sini K2.2 sama dengan norm C,2, kemudian titik koma, kemudian yang vektor E berarti K3.2 sama dengan norm E,2, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Nah, kan di sini langsung muncul ya norma vektor A, norma vektor B, norma vektor C, dan norma vektor E-nya karena kita mengetikkannya dalam satu kali perintah ini. Jadi langsung muncul semuanya di sini. Nah, kenapa di sini komanya koma 2? Karena pada norma vektor itu pangkatnya 2. Jadi kalau di sini 3, nanti
elemen-elemen dari A ini akan dipangkatkan 3, dan itu bukan merupakan norma vektor. Jadi, di sini sesudah koma, itu harus angka 2, karena pada norma vektor, itu elemen-elemennya dipangkatkan, elemen-elemen dari vektornya itu dipangkatkan dengan 2. Seperti itu. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya. Kita jawab dulu. Jawab. Nah, kemudian kita klik ini, tanda ini. Sebelumnya ya. Di sini. Kita klik. Oke. Untuk menghitung kosinus dari vektor B dan vektor E, menggunakan rumus cos theta. Rumus dari cos theta sama dengan dot produk antara B dan E, artinya B dot E dibagi dengan norma vektor B dikali norma vektor E. Maka kita tuliskan di sini cos underscore theta titik 2 sama dengan, nah, B dot E. B dot E tadi kita sudah mencarinya ya. Di sini hurufnya apa? B dot E. Ini ya, H2. Jadi di sini H2 dibagi norma vektor B. Norma vektor B kita tadi lambangnya di sini adalah K1. Maka tulis dalam kurung K1 bintang norma vektor E tadi kita di sini dilambanginya dengan K3, maka tulis K3 tutup kurung, kemudian titik koma, lalu kita enter. Nah, kita sudah mengetahui nih cos theta dari kosinus dari vektor B dan vektor E. Nilainya 14 per 671 dikali akar 122 dikali akar 11. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita diminta untuk menghitung hukum kosinus yang berlaku pada vektor A dan C. Kita jawab. Nah, untuk mencari hukum kosinus, kita harus mencari cos theta dari vektor A dan C dulu, karena nanti pada rumusnya akan kita butuhkan cos theta dari vektor A dan C. Maka kita cari terlebih dahulu ya. Di sini berarti cos underscore theta, karena di sini sudah ada, di sini kita tambah 1 aja ya, cos theta 1. Enterkan lagi. Maka di sini cos theta 2,2 sama dengan, nah berarti dot produk dari A sama C, tadi kita juga sudah cari A dot C di sini. A dot C kita lambangkan dengan H1. Maka di sini kita tulis H1 dibagi norma vektor A. Norma vektor A tadi K ya, lambangnya K, dalam kurung dulu. K dikalikan dengan norma vektor C. Norma vektor C kita lambangkan dengan K2. K dikali K2. Lalu titik koma, kemudian enter. Nah, sudah kita ketahui cos theta 2-nya. Lanjut, kita cari hukum kosinusnya menggunakan rumus. Misalkan di sini S ya, kita pakai S. Titik 2 sama dengan SQRT. SQRT ini merupakan akar ya. Berarti di sini K kuadrat ditambah K2 kuadrat
ditambah K2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan K dikalikan K2 dikalikan cos underscore theta 2, jangan lupa ya. Untuk perkalian juga menggunakan bintang ya. Lalu kita tambah titik koma, kemudian enter. Maka hukum kosinusnya menghasilkan akar 101. Nah, selanjutnya untuk 3 soal akhir ini kita diminta untuk menggambar vektor. Yang pertama kita diminta menggambar vektor A dan C dalam satu ruang yang sama. Nah, artinya ada satu ruang, kemudian di dalamnya ada vektor A dan vektor C. Kita jawab. Klik ini, tanda ini. Kemudian di sini kita diminta menggambar vektor A dan C ya, maka rumusnya di sini misal kita punya R ya, R1.2 sama dengan row kurung siku 0,0,0 tetap kurung siku, kurung siku lagi. Kemudian vektor A. Vektor A tadi adalah 5,9,7 tutup kurung siku. Kemudian color di sini colornya saya akan menggunakan warna hijau, berarti green. Kemudian thickness atau ketebalannya di sini saya menggunakan ketebalannya 2. Lalu tutup kurung, titik koma, enter. Nah, kan ini vektor A sudah. Lanjut kita vektor C-nya. Berarti R2.2 sama dengan row dalam kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku. Vektor C-nya itu adalah 5,15 tutup kurung siku. Kemudian colornya di sini saya menggunakan warna yellow. Kemudian thickness-nya saya menggunakan ketebalan yang sama ya dengan yang vektor A, yaitu 2. Lalu tutup kurung, titik koma, enter. Nah, setelah itu baru kita pakai rumus display. Dalam kurung R1, R2, scaling sama dengan constraint labels sama dengan kurung siku tanda petik X, tanda petik Y, tanda petik tanda petik Z, lalu tutup kurung siku, kemudian tutup kurung, lalu titik koma, enter. Nah, ini dia gambar dari vektor A dan vektor C dalam satu ruang yang sama. Selanjutnya, kita diminta menggambarkan vektor B dan E dalam satu ruang yang sama. Caranya sama ya dengan
Yang pertama, yang membedakan hanya vektornya. Kita jawab. Nah, di sini misalnya R3. R3,2 sama dengan row dalam kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku, koma kurung siku lagi, vektor B-nya adalah negatif 4,5,9 tutup kurung siku, kemudian colornya di sini kita menggunakan warna blue, kemudian thickness-nya 2 tutup kurung, titik koma, lalu enter. Kemudian kita buat yang E-nya, berarti R4,2 sama dengan row dalam kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku, koma, kurung siku lagi, vektor E-nya, maaf ya, tadi yang di sini dia vektor C ya, vektor C-nya itu 11,10,15, yang 5,5,15 itu vektor E, berarti kita ganti ya di sini ya, 11,10,15. Nah, lalu kita enterkan lagi. Kemudian ininya kita enterkan lagi ya displaynya. Nah, seperti ini. Gambar untuk yang vektor A dan vektor C dalam satu ruang yang sama. Lalu, di sini vektor E-nya tadi 5,5,15 tutup kurung siku, color kita pakai warna red, thickness-nya 2, titik koma, lalu enter. Setelah itu display R3, R4, scaling sama dengan constrained, labels sama dengan kurung siku tanda petik X, tanda petik Y, tanda petik Z, lalu tutup kurung siku, lalu tutup kurung, titik koma, enter. Nah, ini dia gambarnya untuk yang vektor B dan vektor E dalam satu ruang yang sama. Seperti ini kurang gambarnya. Oke, kita lanjut mengerjakan soal yang terakhir. Yang terakhir kita diminta menggambarkan vektor dari hasil B cross E dikurangi A cross E. Di sini kita sudah mencarinya ya, B cross E dikurangi A cross E itu adalah vektornya vektor J3. Maka kita akan menggambarkan vektor J3. Vektor J3, berarti di sini jawab ya. Jawab. Caranya sama, cuma yang membedakan di sini hanya ada satu vektor. Nah, di sini R5,2 sama dengan row dalam kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku, koma, vektor J3 tadi menghasilkan koordinatnya yaitu
negatif 70, 145, negatif 25. Negatif 70, 145, negatif 25. Ya, coba kita cek lagi benar tidak. Ya, betul ya. Setelah itu color, kita di sini pakainya colornya misalnya pink, thickness-nya kita pakai 2, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Setelah itu display dalam kurung R5, scaling sama dengan constrained, labels sama dengan dalam kurung siku, tanda petik X, tanda petik Y, tanda petik Z, tutup kurung siku, tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, ini dia gambar vektor dari hasil B cross E dikurangi A cross E, atau gambar dari vektor yang tadi, vektor J3, vektor yang ini. Yang ini ya, J3. Nah, semuanya sudah dijawab ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.